sekali hari ini kita bisa bertemu kembali walau masih secara online. Tapi mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu yang sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk seminggu yang sudah kami lalui dengan luar biasa ya Tuhan. Kalau kami ada hari ini itu semua karena Engkau ya Bapa. Itu semua berkat Engkau, itu semua anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang gak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau membawa puji-pujian yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Biar setiap puji-pujian yang kami naikkan, biar setiap penyembahan yang kami naikkan itu merupakan untuk kemuliaan Engkau aja ya Bapa. Dan Engkau boleh disenangkan lewat segalanya yang kami berikan hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau hari ini. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang selalu mendengarkan segala doa kami ya Bapa. Kau Allah yang selalu mengetahui apa yang kami perlukan. Kau Allah yang mengetahui apa yang kami butuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Menemani kami Tuhan. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
kekal Kami percaya mulia. Tuhan. Kau hadir di sini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau satu-satunya Allah kami ya Bapa. Engkau satu-satunya Juru Selamat kami yang benar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biar hari ini Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Biar bukan hanya di gereja ya Tuhan, tapi di setiap segi kehidupan kami ya Bapa. Di kehidupan sekuler kami Tuhan, kami boleh terus merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Biar kami bisa terus menjaga integritas itu yang dari Tuhan ya Bapa. Biar hidup yang kami hidupi boleh seperti Yesus hidup ya Tuhan. Biar kami boleh terus menjadikan Engkau teladan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Benar Tuhan. dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi hatiku Dengan hadir-Mu ya Bapa. dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Waktu datang
Bapa, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa biar kami boleh memahami kasih-Mu Tuhan. Betapa tinggi, betapa lebar, betapa dalam, betapa luasnya kasih Tuhan. Biar kami boleh bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, dan kami juga boleh mengasihi sesama kami. Pagi ini Tuhan, saat ini biar Engkau sendiri berbicara pada setiap kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudaraku, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Hal yang terutama, hukum yang terutama. Mari kita baca Matius 22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Tema firman Tuhan hari ini adalah kasihilah Tuhan dan sesamamu. Terambil dari Matius 22 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini adalah pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus. Guru, dari semua hukum Taurat, mana hukum yang paling utama? Hukum adalah aturan, perintah, ajaran. Nah, ahli Taurat ini bertanya, dari setiap hukum dan hukum Taurat ada 10 hukum Musa, kemudian ada perintah-perintah lain. Kurang lebih ada 613 perintah di dalam hukum Taurat. Mana hukum yang paling utama, yang terpenting, yang melandasi hukum yang lain? Lalu Yesus menjawab, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi saudaraku, ada dua hukum yang mengatur kehidupan kita. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Nah, kita akan lihat saudaraku, yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu. Kata kasihilah dalam bahasa aslinya itu agapau. Agapau itu kata kerja, kata bendanya agape. Kata agape ini khas hanya dipakai oleh komunitas Kristen. Dipakai oleh para penulis Perjanjian Baru untuk menerjemahkan kata kasih dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani itu aheb. Digunakan kata agapau. Agapau itu cinta tanpa syarat. Cinta karena memilih untuk mengasihi. Cinta dengan tindakan kehendak. Nah saudaraku, kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi kurios, penguasa yang buat otoritas atas hidup kita, pemilik hidup kita. Bagaimana saudara saya bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana saudara saya bisa agapau kepada Tuhan, memiliki kasih sayang kepada Tuhan? Yang pertama, saudara saya perlu mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Alkitab mengajarkan, menyatakan Allah adalah kasih. Allah adalah agape. Allah yang terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dalam kasih-Nya, dalam agape-Nya Allah, Allah telah menciptakan saudara saya, memberi kehidupan kepada kita, memberikan nafas kehidupan. Kemudian dalam kasih-Nya, Allah telah menyelamatkan saudara saya. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kristus Yesus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Cinta kasih Allah itu tanpa syarat. Ketika kita masih berdosa, Allah sudah mengasihi kita, itulah agape. Dan kita bisa mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Seorang bisa mengasihi Tuhan Allah kalau lebih dulu mengenal kasih Allah, mengalami kasih Allah. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku,
Kasihilah Tuhan Allahmu dikatakan. Kata mu di sini berarti kan ada hubungan. Bahwa Tuhan itu menjadi milik kepunyaan kita. Ada keterikatan antara kita dengan Allah. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Yang kedua adalah setia, terikat kepada Allah. Mengasihi Allah artinya kita menjadi kekasihnya Allah. Tidak boleh ada Allah lain. Tidak boleh kita menyembah Allah lain, saudaraku. Mengasihi Tuhan itu harus setia kepada Tuhan. Karena Allah kita sembah Allah cemburuan. Kalau kita mengasihi Tuhan, jangan ada Allah lain, jangan ada Tuhan lain di hati kita. Kemudian kita baca tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, kata hati dalam bahasa aslinya itu kardia. Nah, kata kardia bahasa Yunani itu untuk menerjemahkan leb bahasa Ibrani. Nah, akar kata dari kardia ini punya pengertian berdenyut atau bergetar bandingkan dengan jantung kita. Makanya dalam kalau kita di dunia medis kita mendengar ada istilah kardia, ya, yaitu jantung. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap jantung hatimu. Memang dalam bahasa Indonesia dikatakan hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap with all your heart, jantung hatimu. Nah, konsep jantung hati dalam konsep Alkitab itu bukan hanya organ fisik, tapi bicara soal keadaan batin seseorang. Nah, kata kardia, saudaraku, itu punya pengertian pusat kepribadian seseorang, tempat seluruh aktivitas mental dan moral seseorang. Manusia berpikir dalam hatinya, merasa dalam hatinya. Ada keinginan hati. Di dalam hati manusia ada kegembiraan, ada rasa sakit, ada rasa cinta kasih sayang. Dalam hati manusia, dalam batin manusia, hati itu adalah batin manusia, roh manusia. Dalam hati manusia, roh Allah berdiam, saudaraku. Nah, Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Hati itu pusat kepribadian kita. Tuhan Allah kita mengenal hati kita. Memang di kitab Yeremia dikatakan bahwa hati manusia itu licik, bisa menipu. Tapi Tuhan Allah bisa memilah dan meneliti isi hati manusia. Dan Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Karena itu kita perlu menyerahkan hati kita kepada Dia. Biar Tuhan menyucikan hati kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bukan separuh hati, bukan setengah hati, tapi segenap hati kita. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Nah, mengasihi dengan hati itu bicara soal dengan perasaan juga, ya. Apakah saudara pernah merasakan bagaimana jatuh cinta dengan segenap hati kepada seseorang? Tentu saudara ingin berada senantiasa dekat dengan orang itu. Ingin senantiasa bercakap-cakap dengan orang itu, ngobrol dengan orang itu. Demikian dengan Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti ingin dekat dengan Tuhan. Pasti ingin berngobrol sama Tuhan, ya. Karena itu saudaraku, coba cek hati kita masing-masing. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apa engkau suka berada dekat dengan Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan itu ingin selalu senantiasa dekat dengan Tuhan. Seperti Daud mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itu yang kuingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati Tuhan di bait-Nya Tuhan. Biarlah kita punya hati mengasihi Tuhan, saudaraku. Yaitu dengan apa? Mendekat kepada Allah, berdoa senantiasa pada Tuhan. Ada quality time, ada waktu yang berkualitas bersama Tuhan dalam doa, dalam kita memuji menyembah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan senang duduk diam di kaki Tuhan, senang menyanyikan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kata jiwa dalam bahasa asli psuke. Psuke ini dalam bahasa Yunani itu akar kata dari kata psikologi. Psikologi itu ilmu tentang kejiwaan. Jadi suke itu jiwa. Jiwa itu adalah manusia batin seseorang. Di dalam jiwa manusia ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Dalam jiwa seseorang keputusan diambil, saudaraku.
Jadi artinya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa artinya kita mengambil keputusan untuk mentaati Tuhan. Mengambil keputusan untuk mengikuti jalan Tuhan, bukan mengikuti jalan dunia ini. Mengasihi dengan segenap jiwa, dengan kehidupan kita. Kita bisa belajar dari Sadrah, Mesah, dan Abednego, saudaraku. Bagaimana mereka bisa mengasihi Tuhan ketika mereka diperhadapkan dengan ancaman. Mereka diperintahkan oleh yang berkuasa waktu itu untuk menyembah patung. Kalau tidak mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Tapi Sadrah, Mesah, Abednego berkata, "Ya Tuanku, Raja, ketahuilah, kami tidak akan pernah sujud menyembah kepada patung buatan raja. Sekalipun Allah tidak menolong kami tidak akan menyembah patung itu." Itulah tanda bukti seorang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa. Mengambil keputusan untuk tetap taat kepada Allah, mengambil keputusan untuk tetap melayani Tuhan apapun kondisinya. Biarlah kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu." Kata akal budi dalam bahasa aslinya itu dianoia. Dari kata dia melalui dan nous pikiran. Tuhan mau, saudaraku, kita mengasihi melalui pikiran kita, dengan pemikiran kita, dengan imajinasi kita, dengan pemahaman kita dan pengertian kita. Makanya akal budi kita harus diperbaharui oleh firman Tuhan setiap hari. Pikiran kita diperbaharui, pikiran duniawi menjadi pikiran rohani, dan negatif menjadi pikiran yang benar. Bagaimana caranya? Saudara saya harus belajar firman Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, mempelajari firman Tuhan setiap hari, menghafal firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, kita bisa mengasihi Tuhan dengan pengertian, mengasihi Tuhan dengan pemahaman. Itu yang Tuhan sukai. Tuhan berkata, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya, jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Kalau seorang mau bermegah, biarlah ia bermegah karena dia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Mari saudaraku, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita sudah dikasihi oleh Tuhan Allah, maka kita pun bisa mengasihi Tuhan Allah. Setia kepada Tuhan. Jangan ada Allah lain, jangan ada Tuhan lain. Ketika ada masalah, jangan lari kepada kuasa kegelapan. Jangan lari kepada paranormal, para dukun, atau semua yang bukan Tuhan. Tetap setia pada Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Yang kedua, hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ingat, kasihilah sesamamu itu bahasa aslinya agapau. Agapau itu adalah mengasihi Tuhan dengan cinta tanpa syarat. Mengasihi Tuhan karena memilih untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan karena berkehendak untuk mengasihi. Ya. Nah, saudaraku, agapau itu adalah kasih yang tanpa syarat, menunjukkan kebaikan yang tidak terkalahkan, niat baik yang tak terkalahkan. Agape itu tidak mencari apapun selain kebaikan untuk sesama manusia. Kasih agape tidak membutuhkan chemistry, tidak membutuhkan keterikatan simpati kita kepada orang lain. Tidak perlu perasaan, saudaraku. Agape itu memilih untuk mengasihi. Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia, bahkan kasihilah musuhmu, dan kasih agape itu. Sulit apa mudah? Mengasihi musuh dengan perasaan susah sekali. Tapi kasih itu perintah, saudaraku. Mengasihi sesama itu perintah. Dengan kasih agape, seseorang yang sudah mengalami kasih agape dari Tuhan, mengalami cinta tanpa syarat. Ingat, Kristus Yesus sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Itulah kasih agape Allah. Maka kita pun belajar
mengasihi sesama kita. Kita diperintahkan untuk mengasihi, saudaraku. Kita tidak boleh membenci sesama kita. Bahkan di Alkitab dikatakan, orang yang membenci saudaranya ialah seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak punya hidup kekal di dalam dirinya. Karena itu, kita tidak boleh membenci siapapun. Kita harus mengasihi. Kalau ada orang menyakiti hatimu, Tuhan mengajarkan, ampunilah orang itu. Tuhan Yesus mengajarkan, berdoa, Bapa, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan engkau benci. Kasihlah sesamamu manusia. Nah, kata sesamamu dalam bahasa asli itu plesion. Plesion artinya orang yang ada di dekatmu, orang yang ada di sekitarmu, orang yang dekat dengan engkau. Di mana? Mulai dari rumah. Jangan kau membenci siapapun. Jangan benci suamimu, jangan benci istrimu, jangan benci anakmu, jangan benci siapapun, tetanggamu. Tapi kasihi mereka. Agapau, kasihi mereka. Mengasihi manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, mengasihi diri sendiri itu memang ada yang negatif, yaitu egois, mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan kepentingan sendiri. Tapi mengasihi diri yang dimaksud di sini adalah mengasihi yang positif, yaitu apa? Mengasihi karena dia menghargai dirinya sendiri, mau merawat dirinya, mensejahterakan dirinya. Seseorang baru bisa mengasihi orang lain, menghargai orang lain kalau dia sendiri menghargai dirinya. Seorang baru bisa merawat orang lain kalau dia sendiri sudah bisa merawat diri sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu perintah Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, di bulan ini, November, Desember, Gereja Bethel Indonesia sedang mengadakan rally Natal, ya. Merayakan Natal dengan tindakan kasih. Tema Natal kita adalah kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. GBI, seluruh gereja Bethel Indonesia, itu menghimbau, mendorong semua jemaatnya untuk menunjukkan kasih di bulan Desember ini. Bahkan dimulai dari November ini. Yaitu dengan apa? Kasih yang diwujudkan lewat perbuatan. Bisa dengan melakukan bakti sosial, bersih-bersih kota, memberi bantuan pangan, sembako, pengobatan gratis, kemudian ada lagi yang bekerja sama dengan dinas kesehatan, mengadakan vaksinasi, dan seterusnya. Bisa juga dengan mengadakan kunjungan ke panti asuhan, ke panti jompo, panti werda, ke panti ODGJ, ya, ke panti rehab, ke pelayanan penjara, atau memberi bantuan kepada korban COVID. Nah, semua kita, mari kita menunjukkan kasih kita dengan perbuatan. Saudaraku, di dalam 1 Yohanes pasal 3 17-18, ini ada tuntutan yang firman Tuhan minta kepada kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi, saudaraku, baik mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama, jangan hanya dengan perkataan. Mudah bagi orang mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Tapi apa benar? Kasih yang sebenarnya adalah dengan perbuatan. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan perbuatan? Itu bisa diwujudkan dengan apa? Mulai dari bangun pagi. Apakah engkau mau mendekat kepada Allah? Berdoa. Mencari wajah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti ingin dekat dengan Tuhan. Ingin bercakap-cakap dengan Tuhan. Ingin mengerti isi hatinya Tuhan. Suka membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Itulah bukti orang mengasihi Tuhan. Kehidupan doa dan kehidupan firman, saudaraku. Mari kita tingkatkan kasih kita kepada Allah. Kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan Allah. Dengan apa? Membangun kehidupan doa. Membangun kehidupan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kasihilah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Lewat perbuatan. Bagaimana caranya? Berbuat baik, saudaraku.
Mari saudaraku, mari kita mempraktekkan firman Tuhan ini. Berbuat baik pada sesama. Pikirkan satu orang saja hari ini yang kepadanya engkau ingin berbuat baik, menunjukkan kasih-Mu. Besok pikirkan satu orang lagi, berbuat baik pada orang itu. Lusa pikirkan satu orang lagi, berbuat baik pada orang itu. Dengan demikian kita bisa menggenapi firman Tuhan, mengasihi sesama kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan totalitas hidup kita. Dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu yang paling utama dalam hidup kita, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami diingatkan hari ini akan yang terutama dalam hidup ini, yaitu untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri sendiri. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kami hati yang mengenal kasih-Mu, agar kami boleh mengalami kasih Tuhan, mengenal kasih itu, dan bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Biar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biar segala orang kudus-Mu boleh memahami, mengenal kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam kasih-Mu, mengamalkan kasih-Mu. Biar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat kehidupan kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Berkati gereja Bethel Indonesia. Berkati setiap umat Tuhan. Biar kami semua Tuhan, di bulan November memasuki Desember ini, kami boleh menunjukkan kasih Kristus kepada sesama kami Tuhan. Biar nama-Mu dipuji, dimuliakan. Kami berdoa, datang kerajaan-Mu Tuhan di kota Bogor. Jadi kehendak-Mu Tuhan di kota ini. Ada shalom Tuhan di kota ini. Tak henti-henti kami juga berdoa untuk Indonesia. Yeshua, Tuhan, Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu di Indonesia. Jadi kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan pejabat pemerintah, Presiden Jokowi, bersama setiap pejabat-pejabat pemerintah di eksekutif, pejabat pemerintah di legislatif, di yudikatif. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Biar mereka semua jadi hamba-hamba Tuhan, yang menghormati yang berbuat baik, menghukum yang berbuat jahat, supaya ada keadilan di negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, mari arahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Harapkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin. Perjalanan rohani murid Kristus, Spiritual Journey, jiwa baru, mulai menghadiri ibadah raya. Ada keinginan dibaptis Islam dan berjemaat tetap, diarahkan untuk mengikuti MSK. Mengalami Kristus, hati yang dipulihkan oleh Kristus. Menyelesaikan MSK 1, mengalami Kristus plus Race, Revival Anointing Session, tertanam dalam gereja lokal, baptisan selam dan baptisan Roh Kudus. Hadir dalam komsel dan kegiatan doa. Sejalan dengan Kristus, karakter yang diubahkan oleh Kristus. Menyelesaikan MSK 2, sejalan dengan Kristus. Saat teduh, doa dan firman, puasa, memberikan persepuluhan, bersaksi, menenangkan jiwa, terlibat pelayanan di komsel dan gereja. Kokoh dalam Kristus, sikap yang didewasakan di dalam Kristus. Menyelesaikan MSK 3, kokoh dalam Kristus, menjadi pengurus komsel, merintis komsel,
pengurus ibadah raya, terlibat misi menjadi pembimbing rohani, mentor, konselor. Memimpin seperti Kristus, kepemimpinan yang berakar di dalam Kristus. Menyelesaikan MSK pemimpin, memimpin seperti Kristus. Menjadi gembala wilayah komunitas sel, dipercaya untuk menjadi koordinator penata layanan, ibadah umum, ibadah remaja, pemuda, dewasa muda, guru sekolah minggu, pengajar modul MSK, dan sebagainya.